مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Damek nih cah nakal-nakal. Damek cah nakal-nakal situ jablek. Termasuk aku. Termasuk aku. Mas, bagus. Ini kan mungkin berani lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah datang di kota Jepara. Awal mulanya ada pondok besar namanya Darut Tauhid Alawiyah Jepara. Asal usul dari pondok besar itu musola kecil ini. Dulu ini Samber Petir. Setelah Samber Petir tahun 80 saya datang di sini. Belum ada namanya pondok. Masih saya sendiri di sini dengan tukang becak-becak itu. Tahun 81 ini dibangun, atasnya jadi 3 kamar. Kemudian Kiai Ahmad Johari terus berkembang, mendidik saya. Akhirnya berduyun-duyun santri dari Demak, dari Jepara sendiri, dan dari Batang, Pekalongan datang di sini untuk menimba ilmu agama Allah. Intinya sambung sanad dengan Syed Muhammad Al-Alawiyah Mekah Mukarramah. Untuk itu dulu kondang di sini adalah Pondok Calon Mekah. Alhamdulillah tahun berikutnya ini tidak cukup, akhirnya membuat di belakang rumah. Ini rumah dalam, itu rumah dalam. Setelah mendapat doa dan mendapat sangu fulus dari Syed Muhammad, membuat pondok pesantren di belakang pondok ada. Terus lama-kelamaan mendapat jariah dan membuat beli tanah di sana. Tadi pondok besar tadi. Asal usulnya pertama kali yang babat pondok Darut Tauhid Al-Alawiyah Jepara ini kebetulan saya. Terus berkembang terus, background dari Darut Tauhid adalah dari Jawa Timur, tepatnya dari Tulungagung. Termasuk sampai sekarang dari Tulungagung dijadikan mantu dari Mbah Yai Ahmad Johari. Dari Zainal Abidin belakang itu Ustadz Abdul Latif. Tadi jadi MC yaitu Ustadz Rozikin Rozik Hamdani itu juga dari Tulungagung, santri dari Al Mustafa. Ustadz Bidin belum datang, itu di belakang ini juga alumni Al Mustafa. Nah inilah cikal bakal musola. Awal tahun 80 saya mengembangkan babat pondok
Darut Tauhid Al-Alawiyah dengan Kiai Ahmad Johari, alumni Syed Muhammad. Terus berkembang sampai sekarang. Untuk itu santri-santri Al-Mustafa, jangan kecil hati. Punya ilmu sedikit, yang penting berkah, manfaat. Allahumma ini mendapat ridhonya ku, yakin nanti akan berkembang mendapat ridho Allah dan berkah semua. Allahumma. Kemudian saya ajak ke dalam musola asli jika bakal Pondok Besar Darut Tauhid ini. Ini rumah saya awal tahun 80 bersama dengan tukang becak. Belum ada santri sama sekali. Ikuti di sana, yuk. Inilah masih asli. Dalamnya musola. Awal dari Pondok Darut Tauhid masih asli. Saya dulu sebelum ada santri sama sekali, belum ada tetangga remaja masuk langgar. Maaf, kanan kiri musola ini dulu banyak orang abang, banyak orang yang belum kenal sholat. Dulu ketika saya di sini banyak orang yang menyemooh saya. Tapi alhamdulillah terus saya memberanikan diri setiap malam Jumat. Tidak ada komandan speaker, tapi saya sendirian di sini membaca, berjanji tiba asrokal sendiri. Tapi terdengar anak-anaknya orang sini. Dulu ini jendela. Setelah saya membaca sholawat, berjanji, kemudian banyak di jendela ini ada kue, ada roti, ada ketan. Gampangannya mesaknya aku diwei. Ya, nah itulah Cikapa. Kemudian lama-kelamaan ada orang beca, orang kesini ikut berjanjian saya. Setelah itu membuka pengajian namanya pengaji Alfiyah dengan takrib. Banyak orang desa langsung ke sini, terus berkembang dari tetangga kota Jepara sampai di Cirebon dan seluruhnya, bahkan luar Jawa sama sini. Sebab di sini kondang jurusan Mekah. Soalnya kiainya alumni Syed Muhammad. Alhamdulillah tahun demi tahun. Kemudian Kiai Johari almarhum dan saya sendiri dikenalkan Syed Muhammad langsung ketika tahun 82 Syed Muhammad rawuh di Malang. Saya diajak ke sana dan mijiti Syed Muhammad, diberi uang untuk membangun pondok. Alhamdulillah di belakang rumah dibangun pondok. Dulu adalah kandang manuk puyuh. Itu juga saya dan Ustaz Johari itu untuk mengawali ekonomi. Setelah itu berkembang besar. Saya pulang setelah itu, kemudian ada peristiwa besar. Ada peristiwa besar yaitu pertama, masih ada anak sekitar 15-20 anak di sini dengan sekolah di luar. Ketika itu tukaran gulat gelut, bahkan diancam. Yang tadi gengnya nyeduk aku kem sing jotosi, termasuk jotosi cak ini sing namanya Munir dijotos kenapa? Itu ketika di sekolahan ribut dengan pacarnya katanya. Tapi bahasanya orang itu sing mbok anggap kakang nek pondok lek wani kon rene. Iku nantang iku mau. Alhamdulillah wedi karo wong Jawa Timur, akhirnya ngebon tukang beca sing ahli asma. Alhamdulillah saya atasi, saya takaburi, reda semua. Kemudian saya damaikan, alhamdulillah. Hari ini sudah tua sama tua. Tadi nyegat saya tadi.
Kanduka ini, ya Allah, kanduka eling sejarah sampean sapa? Aku sing jota si mundur iki lho, sampean kae anu nuturi aku gak bisa kanca-kanca. Lho, iku aku dhewe. Alhamdulillah. Lah itulah peristiwa cikal bakal dari Pondok Darut Tauhid Al Alawiyah besar seperti itu. Ini masih asli ini. Ya. Santri-santri Al Mustafa jangan kecil hati. Ini cikal bakal. Saya ajak ke sini biar tahu saya cerita di sana tidak hanya cerita, ini wujudnya. Belum nanti saya ajak di Kudus, di Pati, bahkan di Magelang. Itu ada peristiwa-peristiwa di daerah-daerah tertentu. Alhamdulillah, sekarang kita berdoa semoga dalam perjalanan kita ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, ini mantu saya rezekin. Nah, ini putra mantu dari Demak. Dulu di Kudus teman saya sekolah di formal TBS punyanya para kiai-kiai Kudus. Cuma di situ A saya B. Dilala hari demi hari kemudian dipek mantu oleh Darut Tauhid ini. Alhamdulillah. Bro mantu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, manfaat berkah insyaallah. Subhanallah. Sehat. Alhamdulillah. Ribat lo turi kita kalau pun tamu teng kidul. Alhamdulillah. Rian. Ini kajenge ada sejarah pada inilah ini putra mantu dari almarhum Allah yarham Ya Ahmad Jauhari. Namun sebelum dari putra mantu teman saya di mana Sal? TBS. Di TBS Kudus. Enggak punya perasaan sama sekali kalau ini putra mantu sini. Enggak ngira. Alhamdulillah. Ini dulu sering kondang di Kudus. Pinter buat kondang ini, masya Allah. Ini saya memperkenalkan cikal bakal saya dakwah di sini wujud Pondok Besar Darut Tauhid. Ini asli langgar pertama sebelum tahun 80 Sabrun Berdek ini. Langgar ini Sabrun Berdek. Kalau alam itu. Setelah itu saya ke sini dibangun 3 kamar itu. Alhamdulillah bergerak bersama. Benar. Tolong terkait dengan kelancaran dan kelanjutan pengembangan dari Darut Tauhid, saya minta penjelasan dari mungkin apa tuh berikan tuh. Betul ini bener imamani. Bener-bener kelar santri ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kami memuliakan Al-Mukarram Ramadhan Syamsul Duha pengasuh pondok pesantren Al-Mustafa itu mengaku ya para asatid santri dan santri putri salah satu putra dong gitu. Yang mudah-mudahan bagi Allah. Alhamdulillah
Alhamdulillah ala nikmatillah. Kita pada sore hari ini bisa bertemu di musola. Ini namanya musola Raudhatul Jannah, taman surga. Raudhatul Jannah. Orang itu nama saking mungkin menikah Raudhatun min riyadil jannah, nama suatu tempat yang berada di antara Hujratul Nabi, kamar Kanjeng Nabi, kalian mimbar mimbari mimbar wa baini raudhatun min riyadil jannah, yang berada di antara rumahku dan mimbarku di Madinah itu ada raudhah yang termasuk riyadil jannah. Terus kalau nak jenengan tidak umroh atau haji, itu bisa niku wonten panggenan namanya apa? Raudhah min riyadil jannah, antara mimbar khutbah Kanjeng Nabi kalian apa dalem Kanjeng. Terus di musola ini dipunwastani musola Raudhatul Jannah. Taniki musola dipun tiang kampung ya. Musola dipun tiang kampung. Sebagaimana tadi disampaikan, ketika Abuya Syekh Muhammad Ali Al-Maliki menghantarkan santrinya untuk pulang, dan diantarkan sudah atau gimana kita nggak tahu. Ini pendiri Pondok Pesantren Darul Tauhid namanya Bani Ahmad Johani. Bani Ahmad Johani, dulunya Pak Kiai Tuhan, dan juga guru saya, mertua saya, alhamdulillah. Jadi begitu pulang dapat izin, dapat itu dari gurunya Abuya Muhammad Al-Wamidah, nanti kalau di Indonesia bikin pesantren ya, bikin apa pesantren begitu. Di Indonesia mungkin beberapa bulan atau berapa tahun kita nggak tahu. Yang jelas itu ketika sudah berdomisili di mana nih, di namanya Dusun Potro Wildan, ini ada peristiwa yang tidak disangka ya. Jadi nggak ada hujan, nggak ada angin, kemudian ada petir nyambat ya, nyambat apa nih musuh. Padahal nggak ada hujan, nggak ada angin. Biasanya kalau petir ya itu ada hujan ya. Ini ada hujan, nggak ada angin, ada petir. Akhirnya musola roboh. Masyarakat ingin merenovasi. Terus akhirnya Mbah Ahmad Johani matur sama panitia pembangunan. Kebetulan saya didhawuhi oleh guru saya untuk membuat pesantren. Maka inilah dibuat tingkat ya, tingkat. Yang atas untuk pesantren, bawah untuk musola jamaah ya. Untuk jamaah, sholat jamaah, atasnya pesantren. Nah, ya, inilah asal usul pondok pesantren Darul Tauhid. Tahun berapa? Ini karena saya sebetulnya tidak terlalu sulit untuk mendata, untuk menentukan tahun berapa, karena santri pertama pondok pesantren Darul Tauhid adalah Pak Kiai Tuhan. Nah ini teman saya, jadi keluar dari TBS dulu di Madrasah Kudus, namanya TBS. TBS itu singkatan dari Tasfiqut Tulab Salafiyah. Ya. Itu meskipun formal, tapi sekarang memang formal ya. Ini banyak ngajinya. Kalau dulu nggak boleh ujian negeri haram. Gila ya, betul. Terus saya tamat, sama-sama kita tamat
Sanawi. Beliau juga tamat Sanawi ya, ya. Betul. Beliau menuju ke Jepara, kalau ten Sarang, ten tempatnya Mbah Yai Memon Zubair, Yai Duha ten Jepara. Semula ten gini Mbah Kiai Akib, berapa bulan ya itu? Setengah tahun gini Mbah Kiai Akib. Jadi ketika beliau berada di Jepara, kalau pondok ten Sarang. Niku tahun 84-85 ya. Jadi tadi ngeralat apa yang sampaikan Yai Duha, karena memang satu kelas kan, dan murid pertama beliau kan. Karena 84 itu ya Sudah 567 ya, itu lulusan atau apa generasi lulusannya 84 ya, lulusan madrasah sanawiyah apa PBS. Hanya saja Al-Fakir melanjutkan ke Sarang, beliau ke mana? Ke Jepara. Setengah tahun di Darussalam, kemudian pindah ke Mriki dan kemudian dari Tauhid. Waktu itu belum ada dari Tauhid, belum ada. Berapa lama ya? Kebetulan kan enak nih ketemu sama. Berapa lama ya? Dan jenengan setelah setengah tahun dari Darussalam, kemudian ada cerita itu. Yeah. ada cerita, ada mikir lagi nah, nggih. Diperlukan nih punya monggo. Setengah daripada dawuh tadi meneruskan. Ketika sebelum tahun 80 saya masih di Kudus. Selesai di TBS, masih di Sanawi, masih tahu sama tahu. Cuma ini mondok di Makmun. Tapi Kuro status orang desa. Kenal para gus itu. Mungkin saya di Masjid Madureksan. Pasar Ruban di Pasar Ruban. Betul. Terusannya seringin itu. Diseringin Pasar Ruban. Seringin itu ada namanya Masjid Madureksan. Apa dikatakan Madureksan? Itu tempatnya musyawarah para wali-wali, termasuk Mbah Sunan Ja'far Shottik di situ. Saya masih menjaga masjid, atapnya tuh masih angker itu, angker. Tapi saya mukim di situ, saya kesana kemari, sowan para kiai-kiai dengan sekolah di TBS. Banyak cerita, tidak usah ceritakan. Saya setelah itu melanjutkan di Sanawi. Di Sanawi banyak sejarah. Akhirnya saya agak malu, saya tidak ngurus ijazah. Saya kenal namanya Mbah Yai Ahmad Badawi di Kudus. Di Janggalan, bukan Janggalan, justru sana terus. Panjunan. Bukan. Sebelum Purwoso itu. Panjunan. Sari. Purwosari. Bayi Ahmad Badawi itu gaya fisiknya seperti Mbah Arwani, persis lingku, tapi lingkungannya tukang adu jago, tukang main dan seterusnya. Rumahnya Bayi Ahmad Badawi tidak ada listrik sama sekali. Adanya di Marublik. Saya dipanggil di situ. Sebelum dipanggil ada sejarah. Setelah di TBS, saya bingung. Saya ini meneruskan di mana? Saya di TBS sudah malu sebabnya saya tidak membayar. Tidak ada SPP. Ini juga sejarah besar. Makmun untuk membebaskan saya. Sebab saya membantah dengan TU-nya Thalabul ilmi fardhatun, Pak. Khususnya saya keker. Akhirnya namanya Rosid. Teman-temannya cari saya di mana Kak Duha ini. Tempatnya di masjid itu ada peristiwa besar di TBS. Kemudian malam-malam bawa beras, bawa macam-macam di rumah saya di masjid itu. Akhirnya
akrab lah namanya Kang Rosid juga teman saya itu. Sebab kasihan dengan saya, ada sejarah besar saya dimalukan oleh TU, dakwah nih, nggak bayar kok sekolah, piye karepmu itu melanggar aturan, cantik gue. Jawa Timur, makanya pun ini matur kesan, laporan di duit kok sekolah. Kalau beli ini paridoto pak, itu. Dia bisa ngatasi, akhirnya saya disuruh. Sama TU ya. Ya, Pak Anu di Batak, Pak Sopo di Batak, Pak Mahmudi. Keren. Akhirnya saya disuruh, ayo Nang, ini dibawa Bayi Makmun. Minta izin, saya cerita, engkau Mbah Makmun yang izini sama mengikuti pelajaran oleh pendatangan. Lah orang berarti sama dari izin. Langsung ditunggu, saya Melayu dengan imam. Pas sholat duka, kami aku, anak apa Nang? Kulo nyuwun tanda tangan, lu nyapa di? Kulo niki ngeten Mbah. Boten mulai ngikuti pelajaran terus boten lain ngikuti ujian. Lah nyapa? Kowe nakal lho. Boten Mbah. Lah nyapa? Masalah kulo selama niki sering bayar. Yo bayar to nang sekolah. Terus kulo matur. Ngapunten iki, kulo niki ngeten. Lho tenannya? Nggih, lho, dapat jenengan. Tak belo. Lah nggih kulo kan teng CO kan terus kulo bahasaku kan tolabun peridoten. Nah, ya iku cocok wis. Lek panjenengan tenan, wis ke sekolah. Milu opo wis, tak bebasne kowe. Nah iki tanda tangan iki. Ora usah. Sopo? Mahmudi to? Tak omongane dhewe. Niku terus kulo kondang. Delok pirang-pirang akhir kalau di PR kalau TU ini karo kepala nih akhir tahun ono lomba maca kitab karo pidato. Kulo dilebokne. Kulo mboten pernah sama sekali wae. Akhire kulo tampil pidatone yo pusan tolabul ilmi faridot. Maca kitab pikir takrib. Alhamdulillah juara. Lah niku sing jeneng Rosid kanca-kanca kabeh angger istirahat asale aku ora regane wis. Tak durunge ora regane. Bocah mung jajan kabeh aku nang jero kelas meneng wis. Bos aku kondang juara kuwi, wah bocah njeluk warhaku. Akhirnya aku jajan. Golek omah kunci, apa nggonku nang madrasah. Wah, beli Kang Rosid sekancane padha. Ikulah setelah itu masuk aliyah. Kalau izin masuk aliyah bebas seragam di karepmu ora yo wis bayar kono kelas loro isi warung kelas loro izin metu meniki metu sirkar terus nih yang balik kambang kan apik riyen nahune Nganu Mbah Bayatun betul Hanzik. Kulo teng nggone menara ngomong-ngomong sesepuh arep Mbah Kambang bayu wah nang sama aja kesusurono. Sampai yang Mbah Badawi. Kono lho, Sumbersari ini Purwosari. Engko kono adong nek jalan ngulon cekok. Ku rono engko untuk pitutulu iku. Mbah Badawi dan dua anak iki. Kulo mbriko. Mlebu. Monggo, pina mlebu lungguh nek jering dalem. Kulo nggih mikir iki ben dene kiai kok omahe ngene. Kulo pikirane kulo terus metu. Nyamun nang. Omahmu ndi? Kulo Jawa Timur. Kok teko kene? Kuwi di omahmu. Kulo to matur candika kali Mbah Isam ngene. Loh, balik. Ayo balik. Kulo arep diantem. Mulih. Ayo kali ora usah, bro. Ora. Ya Allah. Kulo mundur. Kulo mlaku alon-alon karo mikir. Aku kotor si awak. Bareng ngono, Mbah Badri metu. Ngomong, lu diceluki. Awi, balik. Belum wae. Kulo dibisi. Sesuk lek tak celuk Wirinoyo. Lah niku. Kulo putus kok TBS lho wis. Kulo pikir aku teng Bari Kambang, mondok teng Mbah Batulan. Terus kulo teng mriku ndonga nek makom ya Allah muga diceluk Mbah Badri niku. Bapak itu biasa ngontel, nggo topi, ndang ngerti wong desa lek iku kiai. Blipis sepaton semi sepatune ngaku-ngaku. Golek kula pas kula teng langgari pangujil sing ngene Mbah Isam nggih nyimak Quran. Nah, kula kemriku kanca-kanca kan kathah sok wirawi. Tuhan ngene Kang.
Oh kamu Kang Mbah. Tengkep makom. Omong ngono nggih cedhuk. Kon yang ngidul nyamaku yo. Pundi daleme Mbah? Wis kok ngidul roh. Ah, kula mulih. Penting aku dhewe wong tuwek kon ngidul. Tenan yo. Oh, wong ngidul. Untuk sari langsung rangkul. Wis kecapean nek kene. Dan niku. Bareng ngoten kula dangu terus muni kula ngopeni sepuh-sepuh Toreko Barwani. Niku Toreko kan bludang. Sepuh-sepuh kon mari Fatihah tahiyat tenggene Masjid Mbah Isam niku langgar sini niku kula dibagi yang Semarang niku sakit aku loro golek waras aku tak nazar golek waras awakmu tangge teken tak jak nyang Jepara dan niku awale bose waras Kalih sinten? niku Bahasa Betawi. jenis sing Semarang sing Toreko sing kan mare Fatihah tahiyat kula wau niku kan disebar niku Toreko Barwani kula dibagi kon mare niku akhire kula pamit Mbah Betawi Mbah kula badhe jak teken teng Jepara kula kan ditugasi mulang Toreko yang Semarang sakit waras gadah nazar kula dijak teken jak keliling teng Jepara oh iya Mas kula dijak keliling teng Hakim Mbah. koncone Hakim Mbah Betawi. jene sing Semarang mau lho Ya Semarang. terus Toreko wau sing mulai kula mau bose teng Bugel terus teng kiye-kiye sepuh Iya. terus akhirnya kula tertarik Jepara Baro. wah kok aneh kerja ngampil ngamplas kok iso ngukir wah Lumayan. balik nang gone Kudus matur Mbah Betawi Mbah kula tak terus nilakon mondok teng Jepara Bayai. nang Jepara Mana? nggih kok sik sok rebo lek budal nah niku akhirnya rebo dipanggil kowe nyang Jepara mau sapa yang ngejak awakmu piye teken mau melu iki tak sangoni apa sarung putih klambi putih serban putih kentu putih Nggih. diadai tak buka aduh kok putih aku dadi mayat tadi aku ngetone niku jenenge lali lho teng piye iku lah kula budal bar di mau dijini kula tengene Mbah Hakim niku langsung Mbah Hakim kula ditampa karo ajudan jaran Kodami diatur Mbah Hakim langsung aku dirangkul wis muni mampu yang Jawa Timur sing mriki kalih nika yang meranggit oh kayak kancaku kenang ya wis kene wis lurah Mbah Hakim ini wis kaya wali sini keramat besar Mbah Hakim ini gaya besar akhirnya muni Udun kepala ini pondok Udun cepet reno gini tamu Jawa Timur moro iki bocah santri bocah karena mangarep neme mbok tuwek ya kon ngopen Abu Nawas kono Abu Nawas cilik niku aku mandek ngopen Abu Nawas niku alhamdulillah bar niku Mbah Hakim yang bar salat misa mesti golek kula jak jagongan serambi ternyata tembok santri cerita wali-wali cerita blok gaib siri-siri wis ngelmu bareng ngoten lah sing muadzin pas nuju adzan ngasar muadzine ora ono kula kok azan basa azan Wapi. wah krungu kabeh gruduk ndelok sapa ora tau krungu suaraku basa wis aku kondang ora ro jenengku nyeluk aku Kang radio Kang radio. adane kan kaya radio Radio. alhamdulillah Kang radio. terus cedhek karo Mbah Hakim cedhek banget kula ngopeni Abu Nawas mbok tuwek niku ya Allah akhirnya kula ning jero ati medina ngaji kalako besar kambi putih kedukupi persis lah nyangoni bayi Batawi Mbah Hakim salut cedhek kali kula kok bingung piye akhirnya kula temriku golek selae angger jam 09.00 nganggur
Kula metu Sama dalu. mboten siang. Sama Kan bocah-bocah udah kerja kabeh. Kerja leres nggih. Lah kula izin nganggur. Lah metu mlaku-mlaku mbok menawa engko nek kerjaan. Ngoten. Dene Pak Soleh. Haji Soleh niku tunggale Mbah Sun barang iki, Haji Hasan barang niku kok kenal. Sadri kenal niki kula. Lagi pun kenal turune Mbah Sun barang niku, turune Mbah Khozin dan mriko. Haji Soleh. Nggih. Bar niku dalam ngaji di Bakib niku, Bakib kena tengah. Keliling. Dhuwur kursine karo ngaji, kene rokok, kene wedang kopi wis. Kayak ngaji nih wong Ngaji, rokok, wedang kopi. Kayak dawuh sak kowe dhewe. Lagi protes. Iki ngaji apa? Tergitu kaya iki. Lah, bener mantep kula. Lah, iki hari mulang alfiyah mereka. Kamu langsung mereka. Nggih, lucu. Beda ada kata-kata niku. Pespa cilik. Seputar cilik. Skuter. Berniku kula selama 5 bulan temriku kok rasa-rasane nek ati kula mboten mantep kaitan karo ngaji niku. Tapi kadung akrab iki. Terus kula keliling kiai-kiai iki wetengen ya privat kula bareng kono termasuk itulah saya. Idrane temriku sapa kuwi? Masuk udhul bahasa Arab lho. Tafadhol ini masyaallah tabul. Ketika ini omamu mendina Jawa Timur Mbah Hamid nggih lha kok teko kene sampeyan ngendi nggonmu ning Bakib Bakib nyapo aduh niku baru nyaken nyapo ngaos ngaji opo lho iki kale kasam heh tak kabari salamku sampeyan nang Ustaz Johari wong kula ono dalan Putra Intan ene pasar cilik gitu lho. Engko nek langgar urung dibangun sih bekas kuwi. Nek kono kok salamku sampeno. Mesti critane karo jajare. Kono wis niku. Kula mara mriki jagongan besar-besaran. Lah niku kenalan terus cerita arep gawe pondok, mboten mulai bangun iki. Niku kula diceritani santri Syekh Muhammad, tertarik tertarik terus kula bicara matur. Yai Ustaz mboten yai Ustaz cek untuk nomor. Ustaz nggih upami kula mengki khidmah teng mriki diizini yai Ustaz. Ora apa-apa Kang, silakan ikut berburu pasar, nek pasar kok rono silakan. Lah kula ini diskusi dengan Bakib pun kadung ngaten. Terserah sampeyan. Lah, kula jadi pikiran besar itu. Kula sebulan baru muncul memberanikan diri pamit nyanggal. Terus yang kula cekeli Mbah Dulaizani. Mbah Dulaizani kan alim, saya Muhammad ya, alumni mriko. Pokoke dipijeti ning jero kamar, linggo murep dipijeti. Sapa kuwi? Mlebu kamar. Kula jin enggon slambu. Lah iki duha to iki. Lho, mboten lho niku. Arep gawe pondok nyangkul ngejari. Astagfirullah. Betul kok ngerti ya. Nek ngerti. Mbah, betul. Niku dipijeti murep. Iki dukane arep ngopeni Abu Nawas ki arep nyame Johari kono ge pondok wedok. Boleh milih gampang. Masyaallah. Kula ngebrok ning gone kamar meneng. Bar ngono nyeluk. Sibuk sing nom. Apa Bang? Iki lho duga kuwi ning gone ngarepmu lho. Kuwi arep metu kok kene arep ge pondok yang karo Johari kok. Astagfirullah. Wis kadung kemblok. Dereng wonten pondok putra. Mriki niki. Anu lho tak milih ngono. Lho, wau kan dirine to. Dirine Bakib iku mau lho. Iku gojlok iku lho. Kula kan genang-genang rungwane matur tak beranekne didisi Bakib muni. Kula Bakib jeneng ada depan kula wis dioneni. Kuwi dukane ngarepen kuwi arep daro. Kuwi dua lho. Aduh. Kowe kadung nang jero kamar kemblok lho. Kula nyedhek melu mijeti. Mbah, niku tasih murid. Mbah kula estu jenengan guru kula, Mbah. Apa aku dulu guru? Gurune ngono, Johari calon Mekah kowe. Aku wong tuwek.
basa ngono mlumah tak jedeki dodone es tumbang wis es tumbang akhire es tumbang tak ndek salaman ya wis kono karemu aku biru kiai kene johar kono aku ngger wong tuwek ya wis langsung halo ngoten assalamualaikum ya bengi ku budal jam 11 Pak temriki Pak Romandon nggih ngertos Pak Romandon kuwi becak iku karo Pak Nawawi Mbah Sum kula mbeto kerdus alhamdulillah niku pertama kali dalu niku mulai kurungan sapa-sapa Bagul Badr iki Pak Nawawi karo Pak Romandon tukang becak nek Mbah Sum bagi menikah dengan kedua orang dua terlebih kepada guru kita yang mendidik kita sehingga kita kenal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu paling pokok ya. Nomor 3 bagaimana yang disabdakan oleh baginda Sayyidina Muhammad SAW untuk unsur keberhasilannya yang menikah berjuang al-jihad di sabilillah. Berjuang itu penting ya. Berjuang itu penting. Berjuang sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Itu sangat penting sekali ya. Sampai di SMP, SMA nanti tidak menutup kemungkinan sampai menjadi orang-orang yang berhasil ya. Mudah-mudahan berhasil semuanya. Mungkin sampai ada yang jadi pengusaha ya. Mungkin sampai ada yang jadi dokter ya. Mungkin sampai ada yang jadi kiai. Pengen jadi apa? Jadi apa saja. Yang paling penting misinya adalah untuk memberikan manfaat kepada orang khairun nas anfa'uhum linnas. Gitu. Sampai punya harta dengan hartanya, ya kan? Punya jabatan dengan jabatannya, ya. Punya kemudian apa kita berikan kepada orang baik, kita termasuk berikan orang-orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna nomor 1 apa? Ini sebagaimana sabda baginda Nabi ketika ditanya oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, "Ayyul amali afdalu ya Rasulullah?" As-shalatu ala ya, salat pada waktunya, menjaga suatu waktu, kalau bisa kemudian nomor 2 kemudian tanya lagi, "Subhanallah ya Rasulullah?" Itu dulu kemudian baik itu doa. Subhanallah ya Rasulullah, al-jihad di sabilillah, yang berjalan Allah sesuai dengan kapasitas masing-masing. Berjuangnya krono boleh tidak industri Allah menurut Islam buat muslim. Ingat mau gitu. Jadi banyak kawan-kawan akan bermanfaat untuk Allah. Dan rahmat. Alhamdulillah.